di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan berdasarkan beberapa asas. Di dalam pasal 24A mengatur tentang asas-asas yang digunakan oleh semua kepala desa dan aparat-aparatnya. Yang pertama adalah kepastian hukum. Asas kepastian hukum selalu diawali di dalam semua asas karena negara kita adalah negara hukum. Tidak boleh dilakukan pemerintahan di desa maupun desa adat kalau tidak berpatokan kepada hukum yang ada di negara kita. Hukum berarti kita melihat hukum yang mana yang ada di negara kita, tetap kita harus berangkat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan hukum di Indonesia. Pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara negara hukum, apapun yang dilakukan, tindakan dan perbuatan oleh manusia Indonesia yang akan menyelenggarakan pemerintahan tersebut, baik desa maupun kecamatan, maupun kabupaten, maupun provinsi, semua maupun tingkat pusat harus tetap diawali dan berdasarkan hukum. Jadi wajar kalau kepastian hukum diawali dari semua asas-asas. Dan kemudian selanjutnya kalau sudah menggunakan kepastian hukum, otomatis tertib penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan yang diatur oleh hukum. Hukum dalam hal ini mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi asas yang digunakan adalah melalui hukum, kepastian hukum, otomatis penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah tertib sebagaimana yang diharapkan. Nah, tentu saja yang tiga, tertib kepentingan umum. Jadi tertib itu bukan tertib hanya untuk pemerintahan di desa dan aparat-aparatnya, tetapi tertib kepentingan umum yang ada di daerah tersebut. Sesuai dengan dusun-dusunnya. Berapa dusunnya atau kampungnya di desa itu semua harus dapat ditertibkan secara merata. Kemudian yang berikutnya, asas keterbukaan. Asas keterbukaan. Inilah yang diharapkan sekarang ini, keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakatnya yang ada di daerah itu. Masyarakat wajib tahu, terutama pengelolaan keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Harus jelas berapa yang masuk, berapa yang keluar. Masyarakat wajib tahu. Sehingga asas berikutnya diikuti dengan proporsionalitas. Proporsionalitas, seperti ini proporsionalitasnya. Untuk pembangunan infrastruktur jalan sekian. Pembangunan kantor desa sekian. Biaya untuk masyarakat, pembangunan yang dibutuhkan di daerah itu sekian. Pengeluarannya sekian, pemasukan sekian. Sehingga kelihatan keadilannya di situ, proporsionalitasnya. Otomatis yang keenam menjadi profesionalitas. Dalam hal ini boleh dikatakan profesional itu ya berkualitas cara pengelolaan dana itu. Jadi profesional, tidak merasa tidak mau tahu
atau tidak tahu, tetapi profesional yang diharapkan pengelolaannya profesional berkualitas. Sehingga antara proporsionalitas dengan profesionalitas otomatis akuntabilitas, akuntabel, terbuka, bisa dilihat oleh umum, akuntabel antara pengeluaran dengan pemasukan. Sehingga yang terakhir tercapailah pengelolaan itu harus benar-benar sesuai dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Kearifan lokal artinya sesuai dengan adat istiadat budaya yang ada di desa tersebut. Tidak mengada-ngada, apa adanya di desa itu. Itu yang disebut dengan kearifan lokalnya. Kemudian keberagaman dan partisipatif. Keberagaman dan partisipatif oleh masyarakat. Jadi boleh dikatakan keanekaragaman dan ikut bertanggung jawab, berpartisipasi. Semua berpartisipasi bahwa desa itulah harus dirasakan oleh masyarakat sebagai milik sendiri. Sense of belonging. Sense of belonging, kemudian sense of participation, dan otomatis sense of responsibility. Jadi ada 3 hal yang dimiliki oleh masyarakat desa itu. Sense of belonging, merasa memiliki. Sense of participation, merasa ikut berpartisipasi, bekerja sama. Dan yang terakhir, sense of responsibility atau bertanggung jawab.